Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur segera hadir dalam Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur. Sahabat, salam jumpa. Saya Wisnu Dermawan kembali menyapa dan menghadirkan rangkuman informasi terkini dari Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kabupaten dan Kota di Jawa Timur yang terangkum dalam Buletin Jawa Timur edisi Jumat 17 April 2020. Awal perjumpaan kita akan saya sampaikan informasi dari Kabupaten Banyuwangi. Ada rekan Akbar Wiana dari Belambangan FM menyampaikan kabar tentang ribuan alat pelindung diri terus didistribusikan oleh pemerintah Kabupaten Banyuwangi kepada tim gugus tugas percepatan COVID-19. Pemkab Banyuwangi mendistribusikan 1.800 alat pelindung diri atau APD yang akan digunakan petugas medis penanganan COVID-19. Bantuan APD diserahkan langsung oleh Bupati Banyuwangi Abdullah Aswar Anas kepada tim gugus tugas percepatan penanganan COVID-19. Anas mengatakan APD ini didistribusikan ke puskesmas dan rumah sakit. Dia menilai dengan tambahan APD ini kebutuhan para tenaga kesehatan dapat tercukupi. Anas menjelaskan ribuan APD ini seluruhnya merupakan produksi UMKM Banyuwangi. Para UMKM yang terlibat tergabung dalam Asosiasi Kerajinan Kuliner Kaos Aksesoris dan Batik atau Akrab. Menurutnya, supervisi dilakukan para dokter dinas kesehatan dengan memperhatikan standar-standar yang harus dipenuhi dalam pembuatan APD. Anas membeberkan selain dari Pemkab Banyuwangi, para anggota Akrab juga mendonasikan 500 APD. Selain distribusi APD, gugus tugas juga menyerahkan puluhan ribu masker buatan UMKM untuk masyarakat. Dari 1 juta masker yang dianggarkan untuk membeli masker. Setelah dari Banyuwangi kita menuju Lumajang. Bobi Wijayanto dari Suara Lumajang menyampaikan informasi tentang 1 pasien positif corona di Kabupaten Lumajang dinyatakan sembuh. 1 pasien positif COVID-19 inisial AZ asal Kecamatan Randu Agung dinyatakan sembuh oleh pihak RSUD Dr. Haryoto Lumajang Rabu kemarin. Hal itu disampaikan Dr. Bayu Ignatius Wibowo, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang. Jadi itu adalah kerjasama dan kerja keras dari teman-teman di Rumah Sakit Dr. Haryoto dan kerjasama semua pihak. Sehingga pada hari ini untuk pertama kalinya rumah sakit ini atau yang terkonfirmasi positif di Lumajang sudah dinyatakan sembuh. Semoga yang lain akan menyusul. Dr. Bayu berharap meskipun sudah ada yang dinyatakan sembuh, masyarakat tetap waspada dengan penyebaran virus yang mudah menular tersebut. Ia juga mengimbau agar masyarakat tetap menggunakan masker sebagai bentuk langkah antisipatif pencegahan COVID-19. Yang lebih penting adalah masyarakat kita semua harus paham bahwa penyakit karena coronavirus 19 ini adalah penyakit menular dari orang ke orang, sehingga dan penularan melalui droplet. Sehingga yang paling aman dari kita adalah kita pakai masker yang aman, yang benar. Jadi kalau masker yang benar, jadi tidak hanya mulutnya tapi hidungnya juga ikut ditutup gitu ya. Sementara Dr. Halimi Maksum, Direktur RSUD Dr. Haryoto Kabupaten Lumajang menjelaskan, AZ menjalani serangkaian perawatan oleh tim medis RSUD Dr. Haryoto hingga dinyatakan negatif setelah 2 kali melakukan tes. Bobi Wijayanto, Suara Lumajang FM, mengabarkan. Sementara itu rekan Wido Angguna dari Suara Pasuruan mengabarkan 4 pasien baru RSUD Bangil berstatus PDP COVID-19. Jumlah PDP atau pasien dalam pengawasan COVID-19 di Kabupaten Pasuruan kembali bertambah. Dari catatan gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kabupaten Pasuruan per Rabu 15 April 2020 sore, jumlah PDP yang sebelumnya 27 orang kini menjadi 31 orang. Juru bicara gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kabupaten Pasuruan, Anang Saiful Wijaya, dalam keterangan persnya yang dilaporkan oleh reporter Suara Pasuruan Emil Akbar, mengatakan keempat PDP tersebut adalah pasien baru yang kini berada di RSUD Bangil untuk mendapatkan perawatan medis. Mereka berasal dari Kecamatan Bangil, Gondang Wetan, Beji, dan Wonorejo yang merupakan rujukan dari puskesmas setempat. Masih menurut Anang, PDP baru ini merupakan pasien
pasien yang datang ke puskesmas karena memiliki keluhan yang mengarah pada gejala COVID-19, yakni demam, batuk pilek, disertai sesak nafas, dan seluruhnya sudah berada di RSUD Bangil. Ditambahkan Anang, ke-31 PDP terdiri dari 15 orang negatif swab test, 12 orang pulang dari RSUD Bangil, 3 orang pulang dari RSSA Malang, 6 orang baru saja dinyatakan negatif swab test, pulang tanggal 14 April, 4 orang pasien baru di isolasi RSUD, 3 orang negatif rapid test isolasi RSUD, 3 orang meninggal dunia, ketiganya negatif swab test, termasuk warga Sekarjoho Prigen yang meninggal dunia kemarin. Saya Wido Angguna, Suara Pasuruan. Dari Tulungagung, rekan Mega Kristi dari RGR FM Tulungagung mengabarkan 4 orang kembali dinyatakan positif COVID-19 di Kabupaten Tulungagung. Sampai Senin 13 April dengan tambahan terkonfirmasi positif baru sebanyak 4 orang, maka total terkonfirmasi positif terpapar virus corona ada 14 orang. Keempat orang yang baru terkonfirmasi itu, 2 berasal dari klaster 2, 1 dari klaster 3, dan 1 klaster baru yang sampai saat ini masih dilakukan tracing untuk mengetahui terjadinya penularan. Hal ini disampaikan Bambang Triyono, Jubir Satgas Penanggulangan COVID-19. Untuk pasien positif dari klaster 2 dan 3, semuanya dalam keadaan sehat secara klinis dan tengah menjalani karantina. Sedangkan untuk pasien dari klaster baru ini berstatus ODP dan saat ini tengah menjalani perawatan medis. Keempat pasien baru ini masing-masing 2 orang beralamat di Kecamatan Tulung Agung, 1 orang dari Kecamatan Pagerwoco, dan yang klaster baru berasal dari Kecamatan Kedung Waru. Untuk pasien klaster baru ini, baru akan dilakukan tracing esok hari untuk mengetahui dari mana penularannya. Seperti disampaikan Bambang Triyono, pihaknya berharap pasien ini berasal dari klaster yang sudah ada sehingga memudahkan pelacakan. Untuk pasien klaster baru ini, bermula yang bersangkutan merasa sakit, kemudian datang ke fasilitas kesehatan, dan dalam perjalanan pengobatan, petugas melihat adanya gejala-gejala tertentu dan dilakukan swab dengan hasil positif, dan saat ini tengah menjalani pengobatan. Saya Mega Kristi, 90,1 RGR FM Tulungagung. Dari Tulungagung kita beranjak menuju ke Sidoarjo. Ada rekan Billy Patopoy, Suara Sidoarjo, mengabarkan Polresta Sidoarjo wajibkan pengguna jalan yang masuk ke Kabupaten Sidoarjo memakai masker. Polresta Sidoarjo melalui Satuan Lalu Lintas melakukan penertiban bagi pengguna jalan yang tidak memakai masker. Tepatnya di depan pos Polantas Waru, tidak hanya penertiban, juga membagikan masker kepada para pengguna jalan yang tidak membawa saat memasuki Kabupaten Sidoarjo. Kombes Pol Sumarji, Kapolresta Sidoarjo, yang juga hadir bersama dengan para pejabat utama Polresta, juga turun langsung menghentikan beberapa pengguna jalan yang tidak menggunakan masker. Kapolresta menghimbau pada para pengendara agar menggunakan masker saat berada di luar rumah karena penggunaan masker adalah salah satu upaya pencegahan COVID-19. Hari ini kita menertibkan pengguna jalan yang tidak menggunakan masker. Kenapa? Karena ini berkaitan dengan masker, ini adalah kepentingan dan kebutuhan bersama. Kenapa demikian? Karena melihat penyebaran khususnya di Sidoarjo, ini berkaitan dengan perkembangan COVID, itu sudah luar biasa perkembangannya. Sangat mengkhawatirkan. Kepolisian juga menghimbau kepada para pengendara agar mengurangi aktivitas keluar rumah yang dimaksudkan agar dapat mempercepat terputusnya mata rantai penyebaran COVID-19 terutama di Kabupaten Sidoarjo. Demikian saya Billy Patopoy, Suara Sidoarjo. Menuju ke Ngawi, rekan Akmal Mustafa dari Suara Ngawi menyampaikan kabar pemerintah Kabupaten Ngawi mendukung aturan sholat berjamaah dan protokol pemakaman jenazah COVID-19. Peristiwa penolakan jenazah yang terjadi di beberapa daerah menjadikan pemerintah Kabupaten Ngawi perlu mengadakan sosialisasi ke masyarakat Ngawi tentang protokol pemakaman jenazah COVID-19. Budi Sulistiono Kanang, Bupati Ngawi mengatakan, untuk protokol pemakaman jenazah COVID-19, masyarakat Kabupaten Ngawi tidak diperbolehkan menolak jenazah karena setelah 4 jam meninggal, organ dan sel jenazah sudah bisa dipastikan mati, maka virus juga dipastikan ikut mati. Di Ngawi disosialisasi kepada seluruh warga masyarakat Ngawi tidak diizinkan, tidak dibolehkan untuk menolak jenazah karena setelah jenazah itu meninggal, setelah 4 jam itu semua organnya, semua selnya mati. Ketika selnya mati, maka virusnya juga mati. Sedangkan berdasarkan ketentuan MUI Pusat,
Untuk sholat berjamaah, bagi daerah-daerah yang belum ada positif COVID-19 masih diperbolehkan, namun tetap menjaga jarak minimal 1 meter. Saya Kemal Mustafa, Suara Ngawi. Kita bergerak menuju kota Blitar. Rekan Kirana Nisa dari Mahardika FM mengabarkan akibat COVID-19 sejumlah pembangunan proyek fisik kota Blitar tahun 2020 diberhentikan sementara. Dindin Ali Nurdin, Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang DPUPR Kota Blitar mengatakan pekerjaan proyek fisik berhenti sejak pertengahan Maret 2020. Menurut Dindin, semua pekerjaan proyek fisik berhenti pada tahap perencanaan, misalnya proyek fisik pembangunan jalan, trotoar, irigasi, dan saluran air. Tidak hanya itu, sejumlah pekerjaan pemeliharaan juga diberhentikan sementara, meskipun terdapat beberapa lokasi yang harusnya dilakukan pemeliharaan akibat angin kencang yang menerjang Kota Blitar awal tahun lalu. Dindin mengaku masih menunggu kebijakan dari pimpinan terkait kelanjutan sejumlah pekerjaan proyek fisik. Pihaknya juga belum tahu apakah anggaran proyek fisik akan dialihkan untuk percepatan penanganan penyebaran virus corona di Kota Blitar. Saat ini pekerjaan yang berjalan hanya program yang berkaitan dengan pencegahan penyebaran virus corona, misalnya pembangunan atau pembuatan tempat cuci tangan di sejumlah titik di Kota Blitar. Sampai saat ini terdapat 30 titik yang dibangun tempat cuci tangan. Pembangunan 1 titik tempat cuci tangan membutuhkan anggaran sekitar 1,5 juta rupiah. Kalau yang sudah, kita nunggu keputusan dari pemerintah kota, dari pemerintah daerah bagaimana nanti kalau memang harus stop ya kita lakukan. Kalau memang harus misalkan dialihkan ke penanganan COVID-19 ini ya. Sementara itu, pendengar, pembangunan tempat cuci tangan yang dilakukan DPUPR ini menyasar tempat-tempat publik, misalnya pasar tradisional, kantor wali kota, dan sebagian dibagikan ke masing-masing kecamatan. Kirana Nisa, Mahardika FM. Sementara itu, Oza Ahmad dari Persada FM Blitar mengabarkan, di tengah wabah COVID-19, PNS di Kabupaten Blitar dipastikan tetap menerima tambahan penghasilan. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah BPKAD Kabupaten Blitar, Husna Lindarti mengatakan, meski saat ini sedang mewabah COVID-19, namun dipastikan tambahan penghasilan pegawai atau TPP bagi PNS tetap diberikan. Husna menjelaskan, ada perubahan mekanisme pencairan TPP yang nantinya akan dilakukan perubahan Perbup. Di antaranya terkait kehadiran pegawai, di mana selama ini menggunakan fingerprint dan diakses menggunakan sistem, maka dalam rangka mencegah terjadinya COVID-19 dilakukan secara manual. Demikian juga pegawai saat ini tidak bekerja di kantor namun di rumah. Mengingat dengan adanya COVID-19 ada pembatasan kegiatan seperti yang berkumpul dan berkerumun serta kegiatan perjalanan dinas luar yang tidak diperbolehkan. Sehingga untuk penyerapan anggaran tidak bisa dilakukan. Penyerapan anggaran sendiri hanya untuk penanganan COVID-19. Bahwa untuk TPP ini dengan adanya wabah COVID-19 ini tetap diberikan. Namun ada beberapa perubahan mekanisme yang ini nanti akan dilakukan perubahan Perbup. Kusna menambahkan saat ini peraturan Bupati sedang dalam proses, sementara pelaksanaan pencairan TPP sesuai mekanisme baru berlaku untuk bulan Maret 2020 yang dicairkan pada bulan April 2020. Oza Ahmad, Radio Persada FM Blitar. Dari Gresik, warga bagikan bunga dan minuman temulawak kepada dokter spesialis paru Ibnu Sina guna menumbuhkan optimisme kepada tim medis yang mengabdi di garis terdepan dalam penanganan COVID-19. Informasi selengkapnya disampaikan oleh rekan Putri Rizkiana dari Suara Gresik. Sebagai bentuk penghargaan dan dukungan kepada tim medis yang menangani pasien COVID-19, sejumlah warga memberikan bunga mawar dan minuman temulawak kepada dokter yang hendak berangkat kerja. Bentuk dukungan dilakukan warga perumahan Jalan Dr. Sutomo, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, kepada dokter spesialis paru RSUD Ibnu Sina Gresik, Dr. Wiwi Kurnia Ilahi yang hendak berangkat kerja menangani pasien COVID-19. Menurut Lina Yohana Mustafa, warga setempat, masih banyak masyarakat yang menstigma negatif para tenaga medis sehingga terdapat penolakan keberadaan di tengah masyarakat. Dengan cara memberikan bunga mawar dan juga minuman tradisional temulawak sebagai bentuk dukungan dan apresiasi warga kepada para tim medis yang menangani pasien COVID-19. Warga berharap tim medis di Gresik tetap sehat dan semangat dalam memberikan pertolongan medis serta apresiasi ini diharapkan dapat menumbuhkan optimisme kepada tim medis agar dapat mengabdi di garis terdepan
terdepan dalam penanganan COVID-19. Putri Rizkiana melaporkan dari Suara Gresik. Dari Nganjuk ada rekan Agustin Merdekawati yang mengabarkan pemerintah Kabupaten Nganjuk berencana merekrut tenaga medis tambahan. Mengantisipasi membludaknya pasien dan pemudik di rumah singgah atau tempat karantina, Pemkab Nganjuk berencana menambah tenaga medis dan mereka yang direkrut nantinya akan ditugaskan sebagai relawan khusus penanganan COVID-19, membantu tim medis di rumah sakit dan dinas kesehatan. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Rupingi mengatakan tenaga medis tambahan sangat dibutuhkan untuk membantu tim medis di lapangan. Untuk jumlah kebutuhan masih dilakukan penghitungan dari RSUD Nganjuk dan Kertosono ditambah Dinas Kesehatan. Rekrutmen nantinya tidak menggunakan ujian atau tes, untuk cara yang paling tepat menggunakan sistem nilai akreditasi perguruan tinggi. Sehingga mereka yang lulus nantinya memiliki nilai mumpuni dan dari perguruan tinggi yang sudah terakreditasi. Sedang hal yang lainnya adalah pengalaman. Hal tersebut berlaku pula untuk tenaga tambahan non-medis. Pengalaman akan menjadi pertimbangan tersendiri bagi tim seleksi. Dari 105,3 FM, Agustin Merdekawati. Sementara itu dari Kota Madiun, rekan Kiki Desilia, Suara Madiun mengabarkan terima baksos 600 paket sembako. Wali Kota Madiun berharap kepedulian antar sesama makin meningkat. Wali Kota Madiun Maidi menerima bantuan bakti sosial secara simbolis sembako dari komunitas gereja-gereja Kristen. Serah terima tersebut dilakukan di rumah dinas Wali Kota yang berada di Jalan Pahlawan, Kota Madiun. Wali Kota Maidi mengapresiasi kepedulian yang diberikan untuk membantu masyarakat Kota Pendekar ini. Setidaknya sebanyak 600 sembako berupa beras, mie instan, dan kecap dibagikan kepada masyarakat yang kurang mampu. Sembako yang rencananya dibagikan esok hari ini merupakan hasil dari iuran jemaat gereja-gereja Kristen di Kota Madiun. Kendati masyarakat Kota Madiun sehat dan masih bisa bekerja, tak dapat dipungkiri pendapatan sebagian masyarakat apalagi pekerja informal dan lainnya pastinya turun drastis. Maka dari itu, melalui bantuan sembako ini diharapkan bisa membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Sementara itu, Pendeta Edwin Susanto, perwakilan dari komunitas gereja-gereja Kristen mengatakan, bakti sosial ini berawal dari kepedulian komunitasnya akan dampak penyebaran COVID-19. Setelah menghadap ke wali kota, mendapat arahan untuk Setelah menghadap ke wali kota dan mendapat arahan untuk menyalurkan bentuk kepeduliannya melalui pemberian sembako. Kiki Desilia, Suara Madiun. Informasi terakhir dari Ralita FM Pamekasan, ada rekan Eza Maheza yang mengabarkan Lapas kelas 2A Pamekasan bagi-bagi masker dan sembako untuk tukang becak dan kaum duafa. Lembaga Pemasyarakatan kelas 2A Kabupaten Pamekasan bagi-bagi sembako dan masker gratis untuk tukang becak dan kaum duafa. Sebagai bentuk kepedulian terhadap mewabahnya virus corona di mana saat ini telah 5 orang positif COVID-19 dan saat ini Kabupaten Pamekasan semakin menjadi zona merah. Kepala Lembaga Pemasyarakatan kelas 2A Pamekasan Hanafi mengatakan ada sebanyak 200 masker dan sembako yang dibagikan. 100 buah dibagikan di jalanan, kemudian 100-nya lagi dibagikan kepada kaum duafa, janda serta orang yang membutuhkan lainnya, yang kemudian diantarkan ke rumah-rumah agar sama-sama dapat merasakannya. Tambah Hanafi, rute bagi-bagi masker dan sembako ini dimulai dari Pendopo Ronggo Sukowati, kemudian menuju area Lancor, selanjutnya ke Pasar Golpajung dan berakhir di Pasar Kurem, Desa Sekar Putih. Pemberian sembako pada orang yang berhak. Dengan adanya ini, situasi seperti ini yang dimana-mana orang merasa resah dan merabah pada suatu ketakutan pada yang namanya corona. Dengan hal ini tentunya bagi ekonominya mereka akan berkurang. Maka dari itu kita Lapas Pamekasan ikut bersimpati untuk membantu ekonomi mereka, walaupun hal itu kecil, tapi saya yakin itu sangat berarti. Hanafi berharap aksi yang dilakukan ini mudah-mudahan dapat membantu mereka yang membutuhkan, utamanya masyarakat yang bekerja untuk mencari nafkah di luar dan sangat kurang memperhatikan kesehatan mereka sendiri. Lebih lagi saat ini dengan adanya situasi di Pamekasan yang semakin berzona merah, sangat dibutuhkan simpati dan bantuan dari semua pihak selain mengurangi keresahan dan membantu sedikit kebutuhan masyarakat juga untuk selalu mengingatkan kesehatan masing-masing. Eza Maisa, Ralita FM mengabarkan. Seluruh rangkaian informasi dari Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio, Kabupaten, dan Kota di Jawa Timur yang terangkum dalam Buletin Jawa Timur edisi hari Jumat tanggal 17 April 2020 telah kami hadirkan. Saya Wisnu Dermawan undur diri, kita jumpa kembali di Buletin Jawa Timur edisi berikutnya. Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur baru saja sahabat dengarkan dalam Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur
Bisa sahabat dengarkan Senin sampai Jumat jam 8 pagi dan 4 sore. Disiarkan serentak di Lembaga Penyiaran Publik Lokal Suara Sidoarjo, Persada Kabupaten Blitar, Mardika Kota Blitar, Ralita Pamekasan, Suara Sampang, Suara Kota Probolinggo, Suara Lumajang, Suara Pasuruan, Blambangan Banyuwangi, Wika Mojokerto, Suara Gresik, Pradia, Suara Tuban, Malawapati Bojonegoro, Ersal Nganjuk, Suara Madiun, Suara Ngawi, Suara Pacitan, Praja Angkasa Trenggalek, dan RGR Tulungagung. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.